Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami tim 2 dari tim talenta SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mempersembahkan sebuah dongeng yang berjudul Si Pitung. Mohon disimak baik-baik ya. Ae Pitung, Ae lahir di Rawabelong. Tunggu. Ae kan Pitung, bukan Dilan. Ulang. Pada zaman dahulu di daerah Rawabelong, Batavia, hiduplah seorang pemuda bernama Si Pitung. Ia berasal dari keluarga yang sederhana. Sejak kecil, Pitung merupakan anak yang rajin mengaji, suka menolong, dan berani membela orang yang lemah. Namun, saat itu kehidupan rakyat sangat sulit. Banyak warga dipaksa untuk membayar pajak tinggi kepada para tuan tanah Belanda. Hasil panen dirampas dan banyak rakyat kecil hidup dalam ketakutan. Pada suatu hari, di sebuah surau kecil, terlihat Si Pitung yang sedang berlatih silat bersama gurunya Pak Haji Naipin. Wede, makin lama makin cepet deh gerakan lu. Tapi inget, ilmu bela diri bukan buat nyembokin diri. Saya belajar agar bisa melindungi diri dan membantu orang lain. Itu yang bikin gue bangga sama lo. Banyak orang pengen kuat buat ditakutin, tapi lo pengen kuat buat nolong. Guru, belakangan ini saya sering melihat warga menangis. Ada yang kehilangan hasil panennya, dan ada yang kehilangan rumahnya karena tidak mampu membayar pajak. Semua itu ulah Tuan Lender. Dia memang terkenal tamak dan kejam. Kenapa tidak ada yang melawannya? Karena rakyat takut. Mereka nggak punya kekuasaan. Kalau begitu, biarkan saya membantu mereka. Pitung, melawan ketidakadilan bukanlah perkara mudah. Lo bisa aja dianggap jadi pemberontak dan penjahat. Saya lebih takut melihat warga sengsara daripada menghadapi ancaman mereka. Kalau itu keputusan lo, lakuin dengan hati yang bersih. Jangan sakitin orang yang gak bersalah. Baik guru, saya berjanji. Keesokan harinya, Tuan Lender datang ke perkebunannya untuk menagih pajak kepada rakyat-rakyat kecil. Warga hanya bisa menunduk dalam ketakutan. Bagaimana ya cerita selanjutnya? Mohon disimak ya. Cepat serahkan hasil panen kalian. Tidak ada alasan. Tuan, hasil panen kami gagal karena kemarau, Tuan. Sisakan sedikit untuk makan keluarga kami. Still, kalau tidak bisa bayar, akan saya ambil seluruh tanah kalian. Cukup, Tuan Lender. Kau siapa berani mencampuri urusanku? Saya Si Pitung, dan saya tidak akan membiarkan warga terus ditindas. Jadi kau pemuda yang dibicarakan itu, kau berani melawanku sendirian? Saya memang sendiri, tapi saya akan membela kebenaran. Kebenaran, gold and glory is the truth. Tidak, kekuasaan tanpa hati hanya akan membawa penderitaan. Paham? Harta yang kau ambil dari rakyat akan kembali kepada mereka. Diam kau! Taat berdoaman. Akan saya tangkap dia hidup atau mati. Pada malam harinya, Si Pitung diam-diam membagikan uang dan bahan makanan kepada rakyat miskin. Warga sangat bersyukur. Semenjak saat itu, nama Si Pitung semakin terkenal sebagai pembela rakyat kecil. Assalamualaikum, Pitung. Waalaikumsalam. Guru. Gimana kabar lo? Kabar lo udah nyebar kemana-mana tuh? Apakah guru marah? Kagak sih. Tapi gue khawatir aja. Tuan Lender pasti bakal balas dendam. Saya siap menghadapi apapun. Pitung, ingat ya, orang baik bisa berubah menjadi orang yang sombong kalau kebanyakan puji. Saya tidak mencari pujian, Guru. Saya hanya ingin rakyat hidup tenang. Tetap rendah hati ya Pitung.
karena kesombongan adalah musuh terbesar manusia. Terima kasih atas nasihatmu. Kutemukan juga kau Pitung. Aku tidak pernah bersembunyi dari orang yang menindas rakyat. Kau mengambil hartaku dan mempermalukanku di depan rakyat. Aku hanya mengambil kembali hak-hak rakyat yang kau rampas. Kau pikir rakyat akan terus melindungimu? Aku tidak butuh perlindungan. Aku hanya butuh keadilan. Keadilan tidak akan menang melawan kekuasaan, Pitung. Kekuasaan tanpa keadilan hanya akan hancur dengan sendirinya. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Sejak saat itu, nama si Pitung dikenal oleh masyarakat Betawi sebagai sosok yang berani membela kaum kecil dan berani melawan ketidakadilan. Walaupun banyak rintangan yang menghadang, semangat keberaniannya dan kepeduliannya tetap hidup dalam cerita rakyat hingga sekarang. Orang yang hebat bukanlah orang yang kuat, melainkan orang yang menggunakan kekuatannya untuk menolong sesama. Selama masih ada ketidakadilan, keberanian harus tetap hidup. Dan keserakahan akhirnya hanya membawa kehancuran. The moral message we can take from the story is that we must be brave, we must be kind, and we must be smart. Jangan gunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, karena keberanian harus digunakan untuk membela kebenaran. Mengapa harus seperti itu? Karena menolong sesama adalah perbuatan yang mulia. Sekian dari tim 2 dari tim Talenta SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Kami meminta maaf jika ada salah dalam perkataan ataupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami.